warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua ya anak-anak ibu. Kita lanjutkan materi pelajaran hari ini masih mengenai biologi. Nah, pelajaran kita kali ini mengenai keanekaragaman hayati. Kita tahu Indonesia merupakan mega biodiversity dengan keanekaragaman yang banyak atau besar. Sebelum kita menguraikan bagaimana keanekaragaman hayati, lebih baik kita mengetahui tujuan pembelajaran kita. Pertemuan pertama mengenai keanekaragaman hayati ini adalah setelah mempelajari ini, diharapkan siswa-siswi mampu menjelaskan pengertian keanekaragaman hayati dan juga menjelaskan tingkat keanekaragaman hayati. Baiklah, kita tonton video mengenai keanekaragaman hayati Indonesia berikut. Inilah Indonesia dengan keanekaragamannya yang sangat tinggi, yang kita kenal dengan mega biodiversity, dengan keanekaragaman faunanya yang tinggi dan juga floranya yang tinggi. Kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa negeri yang kita cintai ini merupakan mega biodiversity. Kita mulai pembelajaran kita dengan pengertian keanekaragaman hayati. Kita telah mengetahui bahwa tidak ada makhluk hidup yang sama persis di dunia ini, sekalipun dalam satu jenis. Perbedaan pada setiap makhluk hidup inilah yang menjadi dasar dari konsep keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati menunjukkan keseluruhan variasi gen, jenis, dan ekosistem di suatu daerah. Siswa-siswi sekalian, secara garis besar, keanekaragaman hayati terbagi menjadi 3 tingkat, yaitu 1. Keanekaragaman gen. Perbedaan gen atau variasi gen pada setiap makhluk hidup menyebabkan sifat yang tidak tampak atau genotip dan sifat yang tampak atau fenotip pada setiap makhluk hidup berbeda. Nah, perbedaan susunan perangkat dasar gen setiap individu dalam satu spesies akan mengakibatkan terjadinya keanekaragaman gen. Nah, jadi keanekaragaman gen merupakan keanekaragaman individu dalam satu jenis makhluk hidup. Contoh keanekaragaman gen yaitu pada ayam, yang dapat terlihat pada perbedaan sifat antara lain warna bulu dan bentuk pialnya. Kemudian kalau pada tumbuhan, contohnya pada tanaman sansevieria, dapat terlihat pada perbedaan sifat antara lain bentuk daun, lebar dan panjang, dan corak daun. Keanekaragaman gen dapat terjadi secara alami, yaitu akibat perkawinan antar makhluk hidup sejenis.
Kombinasi susunan perangkat gen dari kedua individu tersebut akan mengakibatkan keanekaragaman individu dalam satu spesies berupa varietas-varietas yang terjadi secara alami. Kemudian, keanekaragaman gen juga dapat terjadi secara buatan melalui perkawinan silang atau hibridisasi. Keanekaragaman gen dipengaruhi oleh lingkungan, contohnya bunga hirangi yang tumbuh pada tanah dengan kadar keasamannya rendah akan berwarna biru terang, dan yang pada keasamannya tinggi akan berwarna merah muda. Berikutnya adalah keanekaragaman jenis atau tingkat jenis. Nah, di sini menunjukkan keanekaragaman atau variasi yang terdapat pada berbagai jenis atau spesies makhluk hidup dalam genus yang sama atau famili yang sama. Keanekaragaman ini tentu lebih mudah diamati daripada keanekaragaman gen karena perbedaan antar spesies makhluk hidup dalam satu marga atau famili lebih mencolok daripada perbedaan antar individu dalam satu spesies. Contoh, keanekaragaman jenis yaitu antara tumbuhan sukun, cempedak, dan nangka. Nah, ketiganya termasuk dalam genus yang sama, yaitu Artocarpus. Namun, ketiganya mempunyai ciri-ciri fisik yang berbeda. Selain itu, harimau, kucing, dan singa juga termasuk keanekaragaman jenis karena ketiganya termasuk dalam familia yang sama, yaitu Felidae. Selanjutnya, keanekaragaman ekosistem. Nah, setiap ekosistem memiliki ciri-ciri lingkungan fisik, lingkungan kimia, tipe vegetasi atau tumbuhan, dan tipe hewan yang spesifik. Perbedaan komponen-komponen penyusun ekosistem tersebut mengakibatkan perubahan dari interaksi yang ada. Pada dasarnya, keadaan komponen abiotik di suatu ekosistemlah yang akan mempengaruhi jenis-jenis komponen biotik yang ada hidup di dalamnya. Sebagai contoh, perbedaan letak geografis yang akan menyebabkan perbedaan iklim. Nah, iklim yang berbeda dapat mengakibatkan perbedaan temperatur, curah hujan, intensitas cahaya matahari, dan lama penyinaran. Keadaan ini akan berpengaruh pada flora maupun faunanya yang hidup di daerah tersebut. Peristiwa inilah yang mengakibatkan terjadinya keanekaragaman ekosistem. Contoh keanekaragaman ekosistem yaitu ekosistem kebun dan ekosistem sawah. Di sini dapat kita lihat bahwa organisme atau makhluk hidup yang hidup pada ekosistem tersebut berbeda sesuai dengan kondisi abiotik. Semangat untuk belajar biologi. Ingatlah bahwa keanekaragaman hayati di Indonesia ini telah sangat bermanfaat bagi kita semua. Jaga baik-baik. Oke?
biasa harus ada tugas supaya tahu bahwa kalian paham akan materi ini. Yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan mega biodiversity. Kemudian yang kedua, berikan contoh masing-masing tingkat keanekaragaman. Pertama, gen, yang kedua, tingkat jenis, dan yang ketiga, tingkat ekosistem. Demikian pertemuan kita pada kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri. Wassalamualaikum.